Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha karya Dr. Fa Abdurrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki pelajaran ketiga, Ad-Darsu Ats-Tsalits. Nah, pada pelajaran ketiga sebagaimana yang telah kita lalui bahwa di sini penulis menyebutkan fungsi dari al atau fungsi dari alif lam. Fungsi dari al atau alif lam jika masuk pada isim, pada kata benda, maka menjadikan isim tersebut ma'rifah, menjadi isim atau benda yang telah diketahui atau menjadi benda yang tertentu yang dipahami oleh pembicara dan lawan bicaranya. Dan juga ketika kata benda atau isim dimasuki oleh al, maka menjadikan isim tersebut tidak bisa ditanwin, tidak bisa berakhiran nun sukun. Baik, kita lanjutkan. Tamrin 3. At-tamrin ats-tsalits. Imla. Jika disambung membacanya imla'il faragha fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati minal kalimati at-taliyah. Isilah yang kosong fi ma yali berikut ini bi wad' dengan meletakkan al-kalimah, kata, al-munasibah, yang sesuai, minal kalimati at-taliyah, dari kosakata berikut ini atau di bawah ini. Di sini penyusun menyebutkan beberapa kosakata. Di situ ada jamilun, indah atau bagus, wasikhun, kotor, maftuhun, terbuka, harun, panas, tsaqilun, berat, khafifun, ringan. Kata-kata ini diletakkan pada tempat yang kosong. Tempat yang kosong di situ berarti kata yang kedua. Berarti kata yang kedua ini sebagai kata penjelas atau yang disebut dengan khobar, predikatnya. Maka antum cari di antara kosakata yang telah disebutkan itu yang sesuai dengan kata pertama, yang sesuai dengan kata yang pertama. Abu Habib, apa? Al-hajaru tsaqilun. Nah, ahsantum. Al-hajaru tsaqilun. Nomor 2. Harus menggunakan kosakata yang ada di atas. Nomor 2. Ahsantum. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ahsantum. Nomor 3. Naam, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Nomor 4. Ahsantum. Al-waraqu khafifun. Kertas itu ringan. Nomor 5. Wasikhun. Ahsantum. Al-mindilu wasikhun. Baik, sapu tangan itu kotor. Nomor 6. Fadhal. Al-labanu harun. Naam, ahsantum jami'an. Baik. Pada kata kosakata yang di atas, jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, tsaqilun, khafifun, ini sebagai kata yang kedua. Ya, karena di sini kata sifat. Nah, dalam dars kita di awal Durusul Lughah
itu tidak perlu diberi alif lam. Berarti semuanya kata sifatnya tidak diberi alif lam. Contoh misalnya nomor 1, al-hajaru thaqilun. Thaqilun tidak perlu diberi alif lam. Tidak perlu dikatakan al-hajaru ats-tsaqilu. Nanti akan berubah maknanya. Dalam susunan di sini khabarnya, kata yang keduanya harus ditanwin, tidak diberi alif lam. Ahsantum. Kita lanjut tamrin 4. Imla, isilah. Al-farad, yang kosong. Fima yali, berikut ini biwadha'i, dengan meletakkan kalimatin munasibah, kata yang sesuai. Kalau tadi yang tidak disebutkan itu kata penjelasnya, khobarnya. Sekarang yang tidak disebutkan adalah subjeknya, kata pertamanya sebagai mubtada, kata yang di awal kalimat yang dijadikan pokok pembicaraan. Nah, nomor 1 dilanjutkan. Nah, di situ ada kata sifat. Baik. Dicari subjek atau mubtada kata pertama yang sesuai. Baik. Selain kata tunjuk tentunya, selain kata tunjuk. Di situ ada nadhifun, bersih. Fadhal. Al-mindilu nadhifun. Ahsantum, barakallahu fiik. Al-mindilu nadhifun. Nah, nadhif itu artinya bersih. Baik. Dalam pelajaran ketiga ini kita atau pelajaran ketiga dan sebelumnya kita mempelajari kata benda yang jenisnya mudzakkar, yang jenisnya lelaki. Baik. Di antara ciri isim atau kata benda yang mudzakkar berjenis laki-laki itu tidak berakhiran tak marbutah, tidak berakhiran tak yang bulat. Baik. Berarti nanti mencari isimnya, kata bendanya adalah kata benda yang mudzakkar, tidak ada tak marbutahnya. Sekarang nomor 2, di situ ada khobar maksurun, patah atau rusak. Nah, tafadhol, dilanjutkan. Al-qalamu maksurun. Ahsantum, al-qalamu maksurun. Nomor 3. Al-ma'u baridun. 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 Nah, al-ma'u baridun. Ahsantum. Nomor 4. Di situ ada qaribun, dekat. Dicari subjek atau kata yang pertama yang sesuai. Al-masjidu qaribun. Ahsantum. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Ahsantum. Nomor 5. Al-najmu ba'idun. Ahsan. An-najmu ba'idun. Nomor 6. Waqifun itu artinya berdiri. Kuda bisa. Al-mudarrisun waqifun. Ahsan. Al-mudarrisu waqifun. Nah, ahsantum. Nomor 7. Jalisun. Qalibu jalisun. Nah, at-talibu jalisun. Nomor 8. Kabirun. Al-hajaru kabirun. Nah, al-hajaru kabirun. Ahsantum. Nomor 9. Al-maktabu qadimun. Ahsantum. Al-maktabu qadimun. Nomor 10. Al-kitabu jadidun. Ahsantum. Nah, kita masuk kosakata baru. Al-kalimatu al-jadidah, kosakata baru. Al-qamaru, bulan. Jika diberi alif lam berarti telah tertentu, ya, bulan. Jadidun, baru. Qadimun, lama atau usang. Wasikhun, kotor. Kosakata ini bukan kalimat yang sempurna, ya. Harus bergandeng dengan kata sebelumnya atau sesudahnya. Berikutnya, nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah atau rusak.
Thaqilun berat, khafifun ringan, jamilun indah atau bagus, waqifun berdiri, jalisun duduk. Nah, kita masuk berikutnya. Di sini pada pelajaran berikutnya kita mempelajari alif lam jika masuk pada huruf-huruf asy-syamsiyah. Jadi kosakata dalam bahasa Arab itu ada yang diawali oleh huruf al-qamariyah atau huruf asy-syamsiyah. Al-qamariyah dan asy-syamsiyah disebut al-qamariyah karena pengucapannya lamnya dibaca jelas, dibaca sukun. Al-qamariyah seperti al-qamaru, seperti al-kitabu. Namun jika alif lam itu masuk pada huruf asy-syamsiyah, sebagaimana penamaannya asy-syamsiyah, pengucapannya seperti asy-syams, lamnya tidak dibaca. Ya, langsung melebur kepada huruf setelah lam, masuk bertasydid kepada huruf setelah lam. Asy-syamsu. Kita baca contohnya, Anda baca antum mengulangi. Najmun, an-najmu. Ke samping. Rajulun, ar-rajulu. Dikun, ad-diku. Talibun, at-talibu. Di cetakan ana di Darul Furqan itu dikun ad-dika, kafnya di fathah, yang benar kafnya di dhammah, dikun ad-diku. Nah, di sini kosakata yang disebutkan najmun, rajulun, dikun, talibun, itu huruf-huruf yang jika masuk padanya al atau alif lam, maka lamnya tidak dibaca, ya, langsung saja dibaca tasydid pada huruf setelah lam. Najmun, an-najmu, tidak dibaca al-najmu. Baik. Rajulun, ar-rajulu, tidak dibaca al-rajulu, langsung masuk tasydid kepada huruf ra. Dikun, ad-diku. Baik. Di sini juga dikun dalnya di fathah, daik di tempat dikun ad-diku. Talibun at-talibu, tidak dibaca al-talibu. Nah, ana baca kalimatnya, antum mengulangi. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. Kita ulangi. As-sukkaru hulwun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu faqirun. At-tuffahu ladhidun. Kita baca sekali lagi. An-najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis, hulwun artinya manis. At-talibu maridun. Siswa tersebut sakit. Marid itu sakit. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftar maknanya buku tulis. Buku tulis ini atau buku tulis itu, buku tulis tersebut baru. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ghani kaya. At-tajir pedagang. Ad-dukkanu maftuhun. Kafnya itu ditasydid. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Al-waladu faqirun. Anak kecil itu
fakir. Baik, miskin. At-tufahu ladhidun. At-tufah apel. Apel ini ladhid, lezat, enak. Ini ladhid. Kata sifat di situ sebagai khobarnya. Nomor 11. Tapi ini ketinggalan tadi. Nomor 11 tertinggal. Atau jika ada perbedaan cetakan penulisan antum info ana. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Baik. Di tempat Ustaz Ufian Al-Mudarris. Baik. Kita baca Al-Mudarris. Dicetakan antum Al-Mudarris juga. Baik, Hasan. Kita baca yang Al-Marid. Baik, terlebih dahulu. Kita ulangi. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Kita ulangi lagi. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Baik, asantum. At-tabib, dokter. Dokter tersebut tawil itu artinya tinggi atau panjang ya, disesuaikan dengan konteksnya nanti dalam penerjemahan. Wal marid atau wal mudaris, kalau al marid berarti orang sakit atau pasien tersebut. Qasir, pendek. Al marid. Baik, kita lanjut pada latihan. Tamarin, latihan. At-tamrin al-awwal, latihan pertama. Iqra, waktub, ma'adhabti awakhiri al-kalimati. Baca dan tulislah ma'adhabti dengan memberi harokat awakhiri al-kalimati, akhir setiap kata. Baik, di sini ada sekian kosakata. Nanti antum bedakan mana kosakata yang dibaca al, mana yang dibaca langsung tasydid kepada huruf setelah lam. Ya, seperti tadi najmun an-najmu, atau seperti al-waladu dibaca al-nya jelas, lamnya jelas, ataukah langsung masuk tasydid melebur kepada kata atau huruf yang berikutnya. Ini antum baca satu-satu, satu kata saja. Baik, dilanjutkan. Tadi siapa yang terakhir? Al-babu. Asantum. At-tajiru. Taknya dibaca panjang. Asantum. Berikutnya. An-najmu. Al-qamaru. Berikutnya. Ad-diku. Asan. Ad-diku. Berikutnya. Al-ma'u. Asan. Berikutnya. As-sariru. Asantum. Berikutnya. Al-baitu. Asan. Al-masjidu. Asantum. Berikutnya. As-sukkaru. Asan. Berikutnya. Al-waraku. Asantum. Baik. Adapun huruf-huruf al-qamariyah dan huruf-huruf asy-syamsiyah, nanti disebutkan oleh penyusun pada di akhir pelajaran ketiga. Ya. Contoh tadi as-sarir itu tidak disebutkan oleh mu'alif, oleh penyusun tidak disebutkan. Kalau beralif lam itu dibaca as atau dibaca al. Dibaca as-sarir. Asantum. Berikutnya, imla tamrin ats-tsani, tamrin kedua. Imla al-faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Isilah
yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Di situ ada khobar, ada predikat, ada kata penjelas yang butuh dengan subjek, butuh dengan mubtada, kata yang pertama. Antum cari kosakata yang sesuai. Baik, untuk kata yang pertama telah disebutkan bahwa jika kata benda atau isim itu dijadikan sebagai kata pertama harus beralif lam. Jika sudah beralif lam maka nanti tidak boleh ditanwin. Harokatnya hanya dhammah saja, tidak boleh berakhiran nun. Naam, dilanjutkan. Di situ ada khobar ghaniyun. Siapa sekarang? Al-waladu ghaniyun. Asantum, al-waladu ghaniyun. Nomor 2. Ada hulwun manis. As-sukaru hulwun. Asantum. As-sukaru hulwun. Antum boleh kosakata yang lainnya. Misalnya apa? At-tuffahu hulwun. Taib as-sukaru hulwun, at-tuffahu hulwun. Berikutnya Asan, at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Nomor 4. At-tuffahu ladidun. Asantum, at-tuffahu ladhidun. Nomor 5. Tawilun. Nomor 5. Tawilun itu. At-tabibu tawilun. Asan, at-tabibu tawilun. Dokter itu berpostur tinggi. Berikutnya nomor 6. Qasirun, pendek. Asantum, al-mudarrisu qasirun. Guru itu pendek. Berikutnya nomor 3. Tamrin ketiga. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibu al-kalimah allati fil qa'imah al-alif. Cari kata pada tabel B, ba tunasib yang sesuai pada tabel hamzah atau alif, tabel A. Baik. Di sini baik, yang kanan itu sebagai mubtada'nya, sebagai kata yang di awal kalimat, sebagai subjeknya. Berarti nanti antum menyesuaikan, cari di kata yang kedua yang sesuai dengan kata yang pertama. Nah, contoh, beri contoh nomor 1, di situ ada at-talibu, siswa. Kita cari kosakata pada tabel ba yang sesuai dengan at-talib. Di situ ada ladhidun, lezat, maksurun, patah, terusak, sakirun, berat, maftuhun, terbuka, maridun, sakit, harun, panas. Yang sesuai at-talibu maridun dan seterusnya. Dilanjutkan tadi. Sekarang berikutnya ad-dukkan. Ada terbuka, ada asantum. Taib. Di situ di tabel B, taib 6 sebagai kata penjelasnya, khobarnya. Nomor berikutnya. At-tufahu ladhidun. Berikutnya Asantum, al-ma'u harun. Berikutnya Asantum, berikutnya Asantum, al-qalamu maksurun. Al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Hulwun, manis. Marid, sakit. Ad-dukan, toko. Ghani, kaya. Tawil, tinggi atau panjang. Fakir, miskin. Qasir, pendek. At-tufah, apel. Baik. Das berikutnya. Al-hurufu al-qamariyatu wal-hurufu syamsiyah. Berikut ini huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Baik, di situ penyusun menyebutkan ya, huruf-huruf al-qamariyah ya jumlahnya 14 dan huruf-huruf syamsiyah jumlahnya 14 juga. Disebut huruf al-qamariyah karena lamnya itu pembacanya seperti al-qamar, dibaca jelas lamnya disukun. Adapun asy-syamsiyah lamnya tidak dibaca, langsung ditasdid pada huruf setelah lam. Ash.
Baik. Ana baca kemudian antum mengikuti. Di sini juga banyak kosakata yang baru. Yang pertama, yang hamzah, langsung saja ana sebutkan kosakatanya atau mengulangi. Al-abu. Al-abu, ayah atau bapak. Al-babu. Berarti alif lam kalau masuk pada hamzah, pada ba, lamnya dibaca jelas. Nomor 3, al-jannatu. Jannah, kebun ataupun surga. Berikutnya al-himaru. Keledai kalau diberi titik berubah artinya menjadi kerudung. Al-himaru dan al-khimaru. Diperhatikan makhrajnya. Al-khubzu. Roti. Al-khubzu. Al-ainu. Mata. Al-ain, mata. Al-ghada'u. Makan siang. Al-famu. Mulut. Al-qamaru. Lalu al-kalbu. Al-ma'u. Al-waladu. Al-hawa'u. Hawa, udara. Al-yadu. Tangan. Huruf ini hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha dan ya. Jika dimasuki alif lam maka lamnya dibaca sukun, dibaca jelas. Yang berikutnya al-hurufus syamsiyah, huruf syamsiyah sekarang. Yang lamnya tidak dibaca, langsung masuk pada huruf berikutnya dengan ditasydid. At-tajiru. Ats-tsaubu. Ats-tsaub, pakaian atau baju. Ad-diku. Az-zahabu. Az-zahabu maknanya emas. Az-zahabu, emas. Az-zahab, haknya itu pendek semua bacanya. Az-zahabu. Nanti kalau haknya dibaca panjang, az-zahabu, itu lain lagi artinya. Az-zahab itu maknanya kepergian. Az-zahab. Baik. Di sini az-zahabu, emas. Ar-rajulu. Az-zahratu. Az-zahrah, bunga. Az-zahrah, bunga. As-samaku, ikan. Asy-syamsu, matahari. As-sadru, dada. As-sadr, dada atau bagian yang di awal disebut juga sadr. Ad-dhaifu, tamu. At-talibu, al-dhahru. Ada harokatnya enggak dhatnya? Apa? Fathah ya. Baik. Al-dhahru. Jika dhatnya di fathah maknanya punggung. Jika dhatnya di dhammah, al-dhuhru, itu waktu zuhur. Bagaimana membedakan antara al-dhuhru dan al-dhuhru? Dengan melihat konteks kalimatnya. Yang dibahas ini apa? Punggung atau waktu zuhur? Berikutnya al-lahmu. Lahm, daging. An-najmu. Nah, masantum. Huruf ta, tha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam dan nun. Baik, jika dimasuki oleh al atau alif lam, lamnya tidak dibaca, namun langsung masuk ke huruf berikutnya dengan ditasydid. Tamrin, latihan. Iqra, bacalah al-kalimati Iqra'il kalimati al-atiyatah. Waktubha mura'iyah qawa'idah nutqi al-hurufi al-qamariyati wasyamsiyati. Iqra, baca al-kalimati, kosakata al-atiyah, berikut al-atiyatah. Waktubha, dan tulislah mura'iyan, dengan memperhatikan qawaidah, kaidah nutqi, pengucapan
al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Berarti kosakata berikutnya dibaca, diberi harokat dan diperhatikan pengucapan huruf qamariyah dan huruf asy-syamsiyah jika didahului oleh alif lam. Apakah dibaca al, lamnya disukun, atau dibaca tidak disukun tapi langsung masuk pada huruf berikutnya dengan ditasydid. Qad waktu isya. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Nah, kita lanjutkan pada tamrin berikutnya. Baca kosakata berikut ini dan tulislah dengan memperhatikan kaidah pengucapan huruf qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Nah, tafadhal antum baca. Dilanjutkan tadi. Fadhal, Bu Hafid. Al-baitu. Baik. Ahsantum. Al-baitu. Berikutnya? Ad-diku. Ahsan. Ahsan. Al-mudarrisu. Berikutnya? Al-babu. Ahsan. Ahsan. At-talibu. Berikutnya? Ahsan. Berikutnya? Ad-daftaru. Ahsan. Berikutnya? Al-akhu. Ahsan. Berikutnya? Taib. Ahsantum. Berikutnya? Al-wajhu. Ahsan. Berikutnya? As-sadiqu. Ahsan. Berikutnya? Di sini banyak kosakata baru. Taib. Ahsan. Antum lanjutkan. Al-Qur'anu. Ahsan. Berikutnya? As-salatu. Ahsan. Berikutnya? Al-Ka'batu. Ahsan. Ar-ra'su. Ahsan. Berikutnya? Al-isba'u. Ahsantum. Berikutnya? Naam, ahsantum. Berikutnya? Bunu az-zufru. Ahsan. Taib, az-zufru, labas. Ini belum kosakata baru, labas. Berikutnya? Al-fajru. Ahsantum. Berikutnya? Az-zahru. Taib, ahsan. Antum bisa baca az-zuhru, az-zahru. Naam. Berikutnya? Al-asru. Berikutnya? Al-maghribi. Al-maghribu. Ahsan. Al-isya'u. Ahsantum. Nah, ana baca untuk mengikuti. Al-baitu. Ad-diku. Al-mudarrisu. Al-babu. At-talibu. As-sukkaru. Ad-daftaru. Al-akhu. Ini baru ya, kosakata baru. Al-akh maknanya saudara. Saudara laki-laki. Ar-rasulu. Utusan. Utusan tersebut atau utusan itu beralif lam ya. Al-wajhu. Wajah. Wajah, al-wajhu. As-sadiqu. Teman. Al-Qur'anu. Quran. As-salatu. Al-ka'batu. Ka'bah. Ar-ra'su. Kepala. Al-isba'u. Jari. Jari jemari. Al-isba'. As-sabunu. Sabun. Al-dhufru. Zatnya di dhammah. Al-dhufru. Kuku. Kuku. Al-fajru. Waktu fajar. Taib. Nah, ana baca al-zahru. Atau dibaca al-zuhru. Kalau fathah zahar punggung, di dhammah zuhur waktu zuhur. Al-asru. Waktu asar.
Al-maghribu. Al-maghribu. Maghrib, waktu maghrib. Al-isya'u. Al-isya'u. Ahsantum. Ada yang berharokat isya'nya? Tidak ada. Tapi itu bisa dibaca kasroh. Al-isya' berarti waktu isya'. Kalau dibaca al-asya' makan malam. Baik. Penulisannya sama, ya. Berarti kita nanti menentukan konteksnya apa ini? Waktu isya atau makan malam? Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan dars ketiga. Nah, kesimpulannya dari pelajaran pertama sampai pelajaran ketiga. Nah, pada pelajaran pertama kita mempelajari kata tunjuk hadza. Kata tunjuk hadza itu kata tunjuk berjenis laki-laki. Nah, setiap isim, setiap kata benda dalam bahasa Arab itu mempunyai jenis. Ada yang mudzakkar, laki-laki, ada yang muannats. Kata tunjuk pun juga demikian. Ada yang laki-laki, ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Nah, untuk kata tunjuk hadza, baik, itu kata tunjuk untuk menunjuk mudzakkar, isim yang lelaki dan dekat. Jumlahnya satu, jumlahnya tunggal. Untuk kata tunjuk seluruhnya, type itu masuk dalam jenis kata benda atau isim yang ma'rifah. Berarti nggak perlu diberi alif lam. Type. Dalam bahasa Arab, untuk mengawali sebuah kalimat yang diawali oleh kata benda, itu harus berjenis ma'rifah. Harus berbentuk ma'rifah, harus diketahui. Harus tertentu sehingga nanti dipahami oleh lawan bicara kita. Untuk kata tunjuk, ini masuk dalam kategori isim yang ma'rifah, sama dengan nama orang nanti itu tidak perlu diberi alif lam, sudah ma'rifah. Misalnya orang mengatakan Muhammadun jamilun, itu sudah kalimat yang sempurna, tidak perlu ditambahi al, tidak perlu ditambahi al. Nah, di sini kata tunjuk hadza ini dijadikan di awal kalimat boleh, tidak perlu beralif lam karena sudah paham lawan bicaranya. Karena kata tunjuk, kalau kita mengatakan hadza, lawan bicara kita pasti tahu yang ditunjuk itu yang mana. Berarti tinggal menambahkan kata berikutnya, ya, kalimat penjelasnya atau kata penjelasnya. Misalnya hadza kitabun. Ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Harus di dhammatain jika tidak beralif lam. Kemudian kata tunjuk berikutnya dzalika. Ini kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang jauh, berjenis mudzakkar laki-laki dan tunggal. Dzalika. Contohnya dzalika kitabun. Nah, susunannya demikian, polanya demikian terlebih dahulu. Karena nanti pada pelajaran-pelajaran berikutnya nanti akan ada tambahan pelajaran bagaimana kalau setelah hadza ini katanya, sebuah katanya beralif lam misalnya. Hadzal kitabu misalnya. Maka itu nanti penjelasannya beda lagi. Yang terpenting pada pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 3, pola bentuk kalimatnya demikian. Hadza kitabun, dzalika qamarun. Kemudian untuk yang ketiga, kita mempelajari alif lam pada dars ketiga. Alif lam ini fungsinya untuk menjadikan sebuah kata yang masih umum, sebuah kata yang masih umum untuk benda mati, pohon, tumbuhan, itu tidak beralif lam. Biasanya dibaca tanwin. Kitabun, qalamun. Ya. Jika dijadikan di awal kalimat sebagai subjek, sebagai mubtada, maka harus beralif lam. Jika benda-benda mati, bukan nama orang, harus dikasih alif lam. Al-kitabu. Jika tidak dikasih alif lam, misalnya kitabun jadidun, bukan kalimat yang sempurna. Orang masih belum paham. Karena jika tidak beralif lam, kitabun maknanya masih umum, sebuah kitab. Kenapa? Berarti sebuah kitab ini kurang, tidak lengkap kalimatnya, kurang bisa dipahami. Kecuali harus ada kalimat berikutnya. Berikutnya al-kitabu jadidun. Kata jadidun itu sebagai khabarnya, kata penjelasnya. Kalau kata sifat, tidak perlu diberi alif lam, ya, di dhammah dan di tanwin. Al-kitabu jadidun. Nanti kalau jadidun diberi alif lam, beda lagi pembahasannya. Maknanya berubah. Misalnya, al-kitabul jadidu. Ini maknanya berubah. Kitab
pahami dulu pola-pola atau susunan-susunan kalimat yang ada pada pelajaran 1 sampai pelajaran ketiga. Itu diulangi terus, dibaca, dan insya Allah pada pelajaran keempat dan seterusnya itu akan ada penambahan lagi. Naktafi bihadza. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.